Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Shalom, Om Swastiatu, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Elva dengan NPM 2251092, Alicia Monica Angelina dengan NPM 2251099, Sona Sembiring dengan NPM 2251093, Muhammad Wildan Altaf dengan NPM 2251100 dan Susanto dengan NPM 2251110 dari kelas 3 IHMB. Di dalam video ini, kami akan menjelaskan perbandingan implementasi mengenai hukum laut internasional yang telah diratifikasi di Indonesia, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 dengan hukum laut yang ada di Indonesia. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Internasional yang dosen pengampunya adalah Pak David Tan, SH, M.KM, MM serta memberikan pengetahuan mengenai hukum laut kepada masyarakat luas. Menurut kami menggali perbandingan antara hukum laut internasional dan hukum laut di Indonesia sangat penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara maritim yang secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menghubungkan antara benua Asia dan benua Australia. Laut juga sering dijadikan sebagai simbol perbatasan antara satu negara dengan negara lain. Dengan membandingkan implementasi hukum laut internasional dan hukum laut Indonesia, kita dapat lebih mengetahui bagaimana pengaturan terhadap batas-batas laut antara laut negara Indonesia dengan negara lain berdasarkan UNCLOS 1982 sebagai hukum laut internasional dan hukum laut di Indonesia. Aspek hukum. Hukum laut sangat berperan penting dalam hal ini. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam hal penggunaan, pemanfaatan, dan perlindungan laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri, yakni sebagai jalur lalu lintas dan sumber kekayaan alam serta sumber energi. Adanya hukum laut bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dan agar tidak ada kepentingan yang terganggu. Salah satu instrumen hukum laut yang paling penting adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, atau biasanya dikenal sebagai UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut untuk memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dan anggota pertama UNCLOS 1982. Indonesia menandatangani konvensi ini pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 3 Februari 1986. Menurut UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang terdiri dari satu atau beberapa kepulauan atau bagian-bagian kepulauan dan mungkin mencakup pulau-pulau lain. Selain itu, UNCLOS 1982 juga memberikan hak kepada negara kepulauan untuk menetapkan perairan kepulauannya sebagai wilayah air di antara pulau-pulau yang membentuk suatu kelompok pulau secara geografis bersama-sama. Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, pada tahun 1982 bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari ujung Sabang hingga Merauke dengan garis pantai lebih dari 99.000 km yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Beberapa kebijakan UNCLOS 1982 pada umumnya menyatakan 1. Negara pesisir, negara yang memiliki pantai, menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. 2. Kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. 3. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut,
ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. 4. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Indonesia telah menetapkan garis kepulauannya melalui Undang-Undang tahun 1966 tentang perairan Indonesia. Garis pangkal tersebut mencangkup seluruh pulau-pulau besar dan kecil. Dengan demikian, Indonesia telah menjalankan haknya sebagai negara kepulauan sesuai dengan Unclos 1982. Sejak berdirinya negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wilayah laut Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awal berdirinya, Indonesia mengadopsi produk hukum peninggalan Belanda, yaitu Territoriale en Maritime Kringen Ordonnantie Staatsblad 1939, yang membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Laut teritorial dinyatakan sebagai wilayah perairan yang membentang ke arah laut sampai jarak 3 mil laut dari garis surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau, termasuk karang-karang, batu-batu karang, dan gorong-gorong yang ada di atas permukaan laut pada waktu air surut. Sedangkan perairan pedalaman Indonesia dimaksudkan sebagai semua perairan yang terletak pada bagian sisi darat dari laut teritorial, termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau, dan rawa-rawa. Di luar wilayah perairan-perairan tersebut merupakan laut bebas di antara pulau-pulau Nusantara. Kemudian, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengumumkan Deklarasi Juanda yang mempertimbangkan keutuhan teritorial Indonesia, maka semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau maupun sebagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil, yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda oleh pemerintah Indonesia, maka penentuan batas laut teritorial menurut Territoriale en Maritime Kringen Ordonnantie Staatsblad 1939, Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939, nomor 442 pasal 1 ayat 1 menjadi tidak berlaku karena ordonansi ini membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Kebijakan Deklarasi Juanda pada intinya menyatakan, 1. Kepulauan dari perairan Indonesia menjadi satu kesatuan, sedangkan laut yang menghubungkan antar pulau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratannya. Untuk itu, harus ditarik garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia. Perairan pada sisi dalam garis-garis pangkal dasar tersebut disebut sebagai perairan pedalaman. 2. Lebar laut teritorial dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju keluar. 3. Kedaulatan negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 4. Di perairan pedalaman dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri. Perbandingan antara hukum laut internasional, Unclos 1982, dan hukum laut di Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan di dalam hukum laut internasional, Unclos 1982, dan hukum laut di Indonesia, kebijakan Deklarasi Juanda. Salah satunya yaitu dalam hukum laut internasional, Unclos 1982, mengatur negara pesisir, negara yang memiliki pantai, menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Sedangkan hukum laut di Indonesia, kebijakan Deklarasi Juanda, mengatur bahwa lebar laut teritorial dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju keluar. Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan terhadap laut,
Hukum laut internasional dan hukum laut di Indonesia tetap memiliki kesamaan, salah satunya yaitu memberikan izin akses lalu lintas kepada negara asing terhadap kawasan laut yang dimiliki oleh negara itu sendiri, di mana di dalam Uncol 1982 dikatakan bahwa negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah Z, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut, sedangkan di dalam hukum laut Indonesia menyatakan bahwa di perairan pedalaman dijamin hak lintas damai bagi kendaraan air asing yang pengaturannya akan ditentukan tersendiri. Kesimpulan, hukum laut berperan sangat penting dalam mengatur perbatasan-perbatasan laut antara negara satu dengan negara yang lain. Setiap negara mempunyai hukum laut tersendiri, begitupun dengan Indonesia. Di Indonesia, kebijakan yang dijadikan patokan dalam mengatur laut di Indonesia yaitu kebijakan Deklarasi Juanda. Di dalam kebijakan ini menyatakan mengenai lebar laut teritorial, dinyatakan 12 mil laut diukur mulai dari garis pangkal tersebut menuju keluar. Dalam kebijakan ini juga menyatakan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia mencakup perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, beserta sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain kebijakan Deklarasi Juanda yang dijadikan patokan sebagai pengaturan batas-batas laut di Indonesia, Indonesia sendiri juga meratifikasi hukum laut internasional Uncol 1982 yang merupakan hasil konvensi PBB 1982. Salah satu bukti bahwa Indonesia telah menjalankan haknya sebagai negara kepulauan sesuai dengan Uncol 1982 adalah menetapkan garis kepulauannya melalui Undang-Undang tahun 1966 tentang perairan Indonesia. Garis pangkal tersebut mencakup seluruh pulau-pulau besar dan kecil. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara hukum laut internasional dengan hukum laut di Indonesia, namun kedua hukum laut tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam mengatur perbatasan-perbatasan laut antar negara satu dengan negara lain agar tidak terjadi perebutan batas-batas laut antara negara satu dengan negara lain. Terima kasih.